Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Bapak berdoa semoga kalian senantiasa sehat walafiat dan semakin bertambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, insya Allah Bapak akan menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Islam tentang bab yang ketujuh, yaitu iman kepada qada dan qadar, bagian yang pertama. Namun untuk mengharapkan keberkahan, kemudahan, dan kesuksesan dalam belajar, tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali kegiatan pembelajaran kita ini dengan bersama-sama membaca doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah, semoga dengan doa kita semua Allah berikan kemudahan, kesuksesan, dan keberkahan kepada kita semua di dalam mempelajari ilmu diniyah darinya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita membahas materi ini, maka diharapkan kalian nanti memiliki kemampuan-kemampuan. Yang pertama adalah mampu menyebutkan pengertian qada dan qadar. Yang kedua, beriman atau meyakini adanya qada dan qadar. Yang ketiga, kalian mampu menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah Ta'ala yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Dan yang kelima, kalian mampu memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah beriman kepada qada dan qadar. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, beriman kepada qada dan qadar bagi kita semua hukumnya adalah wajib. Dan beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iya, betul. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat. Dalam hadisnya yang berbunyi, fa-akhbirni 'anil iman. Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat,
dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi berkata, engkau benar. Nah, jadi malaikat hadir di majelis ta'lim, majelis ilmunya Nabi SAW, lalu bertanya, yang sungguhnya adalah untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir di majelis ilmu Rasulullah SAW. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan qada dan qadar. Di antaranya dalam surah Al-Ahzab, yaitu surah yang ke-33 ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmatan wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira." Yang artinya, katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Dalam ayat yang berikutnya, yaitu di dalam Al-Quran surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya adalah Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa orang yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Dua ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu maha berkehendak. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah. Dan jika Allah menghendaki tidak terjadi, ya tidak terjadi. Nah, begitu ya teman-teman semua. Nah, sekarang kita memasuki ke bagian pengertian. Yang pertama adalah pengertian tentang qada. Qada merupakan hukum atau ketetapan atau perintah maupun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, qada ini sering disebut dengan sunnatullah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sungguhnya apa saja yang terjadi di muka bumi ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang terjadi di muka bumi ini sesungguhnya telah dicatat, telah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. Itu berdasarkan hadis sahih ya. Nah, kemudian pengertian qadar. Adapun qadar merupakan bentuk perwujudan dari qada sesuai dengan usaha dan doa. Adapun qadar itu sering disebut dengan takdir. Maksudnya adalah bahwa apa yang terjadi ini adalah qadar atau takdir. Dan apa yang terjadi ini merupakan wujud dari kehendak Allah yang sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz, yaitu 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. Namun perlu kita fahami bahwa Allah itu yang sebelumnya telah menulis di Lauhil Mahfuz kemudian mengurungkan tulisannya itu sehingga apa yang Allah tulis tidak terjadi di muka bumi ini.
apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, disebabkan karena usaha dan doa seorang yang sebenarnya sebelumnya telah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Nah, itu maksudnya teman-teman. Nah, kemudian macam-macam qadar atau takdir. Qadar atau takdir sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak dapat diubah baik dengan usaha maupun doa. Contohnya adalah adanya pergantian siang dan malam, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, adanya kelahiran dan kematian seseorang. Contoh-contoh ini adalah sebagian contoh peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, maka peristiwa-peristiwa ini tidak akan berhenti atau urung terjadi. Artinya tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghentikan terjadinya pergantian siang dan malam. Tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menghentikan terbitnya matahari dari timur dan terbenam di barat, atau mengganti terbit di barat, terbenam di timur. Dan juga ketika Allah telah berkehendak, maka seorang itu akan terlahir di muka bumi, atau seorang itu mati karena sudah sampai pada ajalnya, walaupun dengan usaha dan doa. Yang kedua, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang dapat diubah dengan usaha dan doa. Contohnya, kalau ada suatu keluarga yang kondisi ekonominya belum sejahtera atau miskin, maka sesungguhnya ia bisa memilih untuk menjadi keluarga yang sejahtera dengan cara apa? Dengan cara berusaha atau bekerja keras, bekerja tekun, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang siswa yang mungkin saat ini prestasinya masih rendah, maka sangat mungkin untuk meningkat prestasinya apabila dia mau dengan giat belajar, mau dengan tekun belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seorang bisa menghindari kecelakaan atau bahaya dengan menaati rambu-rambu lalu lintas dan berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya. Nah, ini semua bisa diusahakan teman-teman ya. Artinya seorang mau hidupnya sejahtera, mau prestasinya menjadi meningkat atau tinggi, dan selamat dari bahaya dan kecelakaan, itu bisa diusahakan oleh diri kita masing-masing. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa Bapak sampaikan ya materi pada kesempatan ini, yaitu iman kepada qada dan qadar bagian yang ke-1. Mengakhiri perjumpaan kita ini, ada kuis yang perlu kalian kerjakan untuk meningkatkan pemahaman kalian, untuk memperluas wawasan kalian ya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan qada dan qadar. Yang kedua, tak ada seorang pun yang mengetahui apakah seorang itu kelak akan bahagia atau sukses, atau menderita atau gagal. Oleh karena itu, apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, jawaban kalian silakan kalian tulis ya di kolom komentar. Terima kasih ya. Teman-teman semua, mengakhiri perjumpaan kita, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilaafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.